Alkitab penuh dengan kisah-kisah orang yang tidak kuat dalam tekanan. Mereka jatuh dalam tekanan. Sebut saja umpamanya Kain. Dia jatuh dalam tekanan yang dia buat sendiri dari dalam hatinya karena dia merasa sangat-sangat terpukul ketika Tuhan tidak menerima persembahannya. Begitu juga dengan istrinya Ayub. Hidupnya menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan karena dia tidak kuat menerima tekanan. Satu lagi kisah yang sangat spektakuler yaitu Raja Saul, yang juga akhirnya Tuhan hentikan kerajaannya karena dia tidak kuat dalam tekanan ketika bangsa Filistin menyerang mereka di Gilgal. Lalu Saul mengambil tugas yang mestinya dilakukan oleh Samuel, yaitu mempersembahkan korban bagi Tuhan. Apakah saudara mampu tetap hidup berkenan sekalipun dalam tekanan? Kayaknya hal ini kita bisa pelajari dari kehidupan Daud, kehidupan Paulus. Dan hari ini saya mau mengajak saudara belajar dari kehidupan Paulus yang ditulis dalam 2 Korintus pasal yang kelima, apa yang dia lakukan ketika menghadapi tekanan. 2 Korintus 5 mulai dari ayat yang ke-4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ayat yang ke-9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Dalam bacaan ini, Paulus mengakui hidup kita memang penuh tekanan selama kita masih hidup di muka bumi ini. Namun, yang terpenting daripada itu adalah bagaimana kita menghadapi tekanan itu. Ada beberapa hal yang Paulus ajarkan kepada kita di sini. Ayat yang kelima berkata, dikatakan tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi nomor 1, terima karunia Roh Kudus dan izinkan Roh Kudus untuk memimpin kita, memberi kekuatan kepada kita melewati tekanan-tekanan itu. Bukankah roh yang ada padamu jauh lebih besar dari semua roh yang ada? Bersama dengan Tuhan, rohnya yang ada dalam kita, kita cakap menanggung segala perkara, termasuk tekanan yang paling berat sekalipun. Itu yang Paulus katakan, saudaraku. Kita perlu hidup dalam roh, kita harus menjadi manusia roh. Sehingga dengan demikian kita diberi kekuatan demi kekuatan lewat penyertaan Roh Kudus dalam diri kita. Yang kedua, dikatakan dalam ayat yang ke-6, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Tabah itu berarti kita mau menerima semua itu sebagai sebuah paket yang memang harus kita terima sebagai konsekuensi logis daripada mengikut Yesus Kristus. Kita tabah melewati itu semuanya karena kita tahu
upah yang lebih besar lagi Tuhan sediakan bagi kita. Seperti seorang petani yang tabah, yang terus konsisten untuk mengurus tanamannya, karena dia tahu suatu saat dia akan menuai. Seperti seorang ayah dan ibu yang tabah berjuang demi anak-anaknya, karena dia tahu hal yang dia perjuangkan itu adalah sesuatu yang penting bagi masa depan anaknya. Tekanan yang kita hadapi tidak boleh membuat kita lemah, tapi kita harus tabah, karena ketabahan kita itu dalam menghadapi tekanan itu akan diganjar dengan sesuatu yang indah oleh Tuhan. Yang pertama, berjalan dalam roh. Yang kedua, hadapi dengan ketabahan. Yang ketiga, sebab hidup kami, ayat ketujuh, adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang ketiga, pelihara iman percaya, saudaraku. Sekalipun mata kita belum melihatnya, tapi biarlah sebagaimana kitab Ibrani berkata, iman itu adalah dasar kita untuk mempercayai segala sesuatu yang belum kelihatan, namun kita harapkan bukti daripada harapan kita. Pelihara iman, jangan goyah, saudaraku yang dikasih itu. Makanya arahkan pandangan mata kita kepada Tuhan sebagaimana Allah menasihati Yosua. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Luruslah jalanmu sambil kau terus merenungkan firman Tuhan. Karena dari sana timbul iman percaya. Tetap pelihara iman. Dan yang terakhir, yang keempat, saudaraku, ayat yang ke-9. Sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya. Kita harus tetap berusaha untuk menjaga. Kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita tetap berusaha untuk menjaga agar kita hidup saleh di hadapan Tuhan. Tetap berkenan dalam tekanan, karena kita berjalan dengan Roh Kudus. Tetap berkenan sekalipun dalam tekanan, karena kita senantiasa tabah menerima itu semuanya. Tetap berkenan dalam tekanan, karena kita sadar bahwa hidup kita ini adalah hidup karena percaya. Kita tetap pelihara iman percaya dan tetap berkenan kepada Tuhan sekalipun dalam tekanan, karena kita berusaha untuk tetap hidup saleh, tidak mendukakan hati Tuhan sekalipun dalam tekanan. Kiranya firman ini menolong kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.